Baik, terima kasih Bu Kinai, terima kasih juga kepada Bu Erita, Bu Arin, dan juga Bu Aulia yang sudah hadir untuk pepakaran TPS di bidang psikologi industri. Sekarang kita masuk ke dalam pepakaran dosen TPS yang temanya ke bidang kepakaran klinis. Ya, seperti yang tadi sudah Ibu Kinai sampaikan bahwa di semester ini untuk kelas TPS klinis ada 3 kelas atau 3 dosen. Baik, untuk yang pertama ada Ibu Siti Mutiadini, SPCMPC Psikolog dengan concern research. Itu yang pertama ada maternal mental health, kemudian ada husband involvement, kemudian ada postpartum blues atau depression, kemudian ada psychosocial factors on stunting children. Nah, ini adalah konsep riset dari Ibu Dini. Silakan teman-teman bisa baca lebih lanjut di scan barcode berikut adalah Google Scholar-nya Bu Dini. Jadi teman-teman bisa membaca lebih lanjut artikel yang biasa Ibu Dini publish begitu. Kemudian selanjutnya untuk yang kedua adalah ada Ibu Erlina Listianti Widuri, SPCMA Psikolog, dengan konsen riset resiliensi, kemudian regulasi emosi, kemudian ada pertumbuhan pasca trauma, kemudian ada happiness, dan yang terakhir adalah psychological well-being. Begitu. Berikut juga ada scan barcode untuk Ibu Erlina, silahkan. Jadi teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut nanti bisa untuk search artikel dari Bu Erlina di barcode tersebut. Kemudian yang terakhir ada dari Ibu Dr. Siti Urbayatun SPC MPC Psikolog. Jadi Bu Urba untuk concern risetnya adalah dari kebencanaan, kemudian ada penyakit kronis, kemudian ada kekerasan seksual anak, kenakalan di tinjauan psikologi positif. Kemudian yang dari tema riset payung juga Bu Urba memiliki tema tentang flourishing, kemudian ada post traumatic growth, kemudian ada kualitas hidup dan juga kesehatan. Begitu. Jadi kalau dari ketiga kelas atau 3 dosen pengampu TPS di bidang klinis ini dari yang telah konfirmasi yang akan membuka riset payung adalah dari Bu Urba, begitu. Yang telah hadir bersama dengan kita di Zoom ini ada Bu Urba dan juga Bu Erlina. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Oke, dari Bu Urba. Kalau Bu Erlina, halo, selamat siang Ibu. Selamat siang, Mbak. Oke, siap. Nah, iya, kita berbincang-bincang sebentar Ibu. Bu Dini sepertinya belum bisa rawuh. Nah, ini mumpung slide-nya masih di Bu Urba. Mungkin Bu Urba ada yang ingin ditambahkan Bu dari tema yang sudah ada di slide. Mungkin ada hal juga yang ingin disampaikan. Silahkan Bu Urba. Matur nuwun, Mbak Rinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin juga tidak buka kamera ya, Mbak Rinda. Ini kamera saya agak bermasalah. Seperti Oke, tadi Bu. yang disampaikan bahwa concern riset saya itu di bidang kebencanaan, penyakit kronis, kekerasan seksual anak, terutama saya anak laki-laki ya yang mengalami kekerasan seksual. Kalau biasanya anak perempuan ya, ini saya tertarik untuk meneliti anak laki-laki yang menjadi korban, kemudian kenakalan, kenakalan remaja juga bisa ditinjau dari ini ya, ditinjau dari psikologi positif. Kemudian, untuk yang ingin mengikuti saya, untuk variabel tergantungnya itu kemarin sudah saya sampaikan ke Mbak Rinda ya, sekitar flourishing, post traumatic growth, kemudian kualitas hidup dan kesehatan. Nah, itu tema ini sebenarnya nanti bisa dalam konteks apapun ya, misalnya dalam konteks penyakit kronis, post traumatic growth untuk pasien cancer misalnya atau pasien diabetes seperti itu ya, atau flourishing pada konteks bencana pada remaja atau masyarakat ya perempuan atau ibu-ibu setelah mengalami bencana, apakah mereka mengalami flourishing. Nah, karena ini konsep yang sebenarnya tidak baru ya, karena tahun 90-an
tapi mungkin relatif ya, baru teman-teman saya minta biasanya Mbak Rinda ketika ada yang daftar ke saya, Bu, saya boleh nggak ikut payung Ibu? Nah, saya minta udah baca jurnalnya belum gitu ya. Minimal 5 saya minta baca jurnal dulu, 5 jurnal terkait topik yang Anda ingin. Jadi biar nggak blank. Saya juga kadang bingung jawabnya kalau mereka sendiri nggak tahu apa yang ditanyakan gitu ya. Maka mereka sudah harus baca-baca dulu. Boleh riset saya atau riset-riset di luar saya juga sangat banyak sekali ya terkait topik-topik tersebut. Itu. Kemudian pelaksanaannya itu eh, memang saya sarankan mereka itu berkelompok ya Mbak, tetapi memang ada kasus-kasus di mana ada mahasiswa itu yang bisa kecepatan, kasihan kalau nunggu temennya, tapi ada juga yang ya ada kendala-kendala gitu ya. Nah, ini saya minta kalau memang kemudian dia tidak bisa berkelompok, itu yang penting nanti subjeknya dia harus inilah banyak gitu ya. Saya minta subjeknya harus banyak. Nah, itu sih kalau yang selama ini bersama saya, dan saya ikut prodi karena beberapa kali Mbak Anu juga meminta izin ya, apakah boleh nanti dibimbing oleh yang lain ya. Terserah, saya mengikut prodi saja. Misalnya sudah saya bimbing di TPS, tetapi ingin atau bukan ingin, apa dari kuotanya saya sudah penuh, itu saya persilakan juga untuk dibimbing dosen yang lain seperti itu. Begitu Mbak Rinda. Baik, terima kasih Bu Urba. Nah, demikian ya teman-teman untuk penjelasan bagi teman-teman yang ingin mengikuti kelas TPS bersama Bu Urba. Baik, terima kasih Bu Urba atas penjelasannya sekali lagi. Kemudian yang selanjutnya tadi sudah rawuh juga Ibu Erlina. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak serak-serak ya Ibu ya? Maaf. Okay. Iya Bu, gak apa-apa Bu. Silakan Bu, monggo mungkin ada info yang ingin ditambahkan Ibu. Terus terang ini baru pertama ya saya mengajar TPS setelah bertahun-tahun saya tidak pernah lagi mengajar TPS. Dulu pernah ya mengajar TPS, terus ini udah lama sekali nggak mengajar TPS. Nah, kalau saya memang tidak ada penelitian payung ya. Kemudian ini adalah concern riset saya seputar ini ya, resiliensi, regulasi emosi, PTG, kemudian happiness, psychological well-being. Tapi kalau misal mahasiswa itu punya tema ya, punya tema di luar ini yang tapi masih berdekatan, itu saya akomodir. Nah, mengerjakan skripsi itu kan harus sesuai dengan minat ya. Ini yang paling penting. Jadi jangan sampai Anda itu mengerjakan skripsi itu tidak sesuai dengan minat atau terpaksa atau ikut teman yang lain gitu ya. Nah, itu yang biasanya akan terasa dalam pembimbingan gitu. Meskipun saya pembimbingannya itu individual ya. Jadi bisa dicermati satu persatu. Tapi kalau untuk TPS, nah ini saya belum belum ada bayangan nanti seperti apa. Kalau dulu memang bersama-sama begitu, tahapannya juga bersama-sama ya. Tapi nanti coba saya pikirkan lagi. Nah, kalau untuk pendekatan kuantitatif maupun kualitatif gitu ya. Saya biasanya bimbingan saya itu kalau enggak semuanya ya pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Mungkin itu saja Bu Ginai dan Mbak Rinda. Baik, ya terima kasih banyak Ibu Erlina untuk penjelasannya. Ya, berarti demikian ya teman-teman, untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin
ingin mengambil mata kuliah TPS bersama Bu Erlina, berikut adalah temanya dan juga tambahan gitu ya, penjelasan dari Bu Erlina. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab untuk TPS di bidang klinis ini. Silahkan dari rekan-rekan mahasiswa, mumpung nih ada berdua ya untuk dua dosen di bidang klinis ini. Ada Bu Urba yang sedang hadir dan juga dari Bu Erlina. Silakan teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Oh ya, baik, sudah ada satu, Alivia Nurul Aini. Ya, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum teman-teman, Ibu, Bapak, teman-teman semua. Saya ingin menanyakan terkait bagaimana cara nanti waktu KRS-annya. Karena kan tadi saya lihat di chat Bu Erita bilang kalau misalnya chat WA dulu. Apakah untuk klinis ini juga sistemnya sama atau bagaimana? Oke, baik. Ya, bagaimana sistemnya ya untuk KRS di bidang TPS di bidang klinis ini? Mungkin ini bisa, mumpung ada Ibu Dika juga, mungkin kita bisa langsung tanyakan sistematikanya gimana Ibu Dika untuk mengambil TPS khususnya. Apakah berbeda Bu gitu di bidang bio, klinis dan pendidikan, sosial dan lainnya? Silakan Ibu Dika. Ya, terima kasih Mbak Rinda. Udah tak buka ya. Untuk TPS ini memang kita biasanya mahasiswa yang berminat untuk TPS payung itu diharapkan menghubungi dosennya terlebih dahulu, Mbak Rinda. Jadi memang tadi seperti yang Bu Erita sampaikan itu memang iya. Jadi para mahasiswa yang berminat itu diminta untuk menghubungi dosennya, dan dosennya itu nanti akan membuat listing mahasiswa siapa yang menghubungi. Tadi kan ada yang diminta untuk baca jurnalnya, udah tahu belum? Nah, mungkin ada dosen yang kemudian melakukan screening begitu, atau mungkin tadi kata Mbak Aulia mungkin dicek dulu resilience dan hardiness-nya gitu kan. Mungkin ada screening dulu gitu, atau mungkin ada wawancara dulu sebentar by chat atau seperti apa. Nah, itu nanti silahkan menghubungi. Jadi kita masih punya ada waktu beberapa hari, silahkan menghubungi dosennya seperti itu. Nanti sebetulnya rata-rata dosen juga untuk kapasitas itu sekitar 15 mahasiswa untuk masing-masing dosen seperti itu. Mungkin beberapa ada di-up lebih gitu, tapi sebetulnya masing-masing dosen tuh kapasitasnya ada 15 gini, sehingga diharapkan mahasiswa bisa menghubungi dosen. Menghubungi dosen misalnya saya menghubungi Bu Aulia dulu. Nanti kalau Bu Aulia sudah bilang, oh oke, Dika kamu bisa masuk TPS saya. Nah, ya udah saya atau mungkin Bu Aulia bilang, wah Dika kamu tidak, saya udah penuh nih yang daftar di TPS saya, silahkan ke dosen yang lain. Itu saya baru kemudian geser ke dosen yang lain seperti itu. Tidak lalu kemudian teman-teman chat semua dosen, Bu Aulia, Bu Arini, Bu Urba, Bu Erlina semua di chat gitu. Nggak gitu teman-teman. Karena kalau seperti itu bisa jadi nanti masuk di 2 dosen. Nah kalau kayak gitu kan akan mengurangi jatah untuk teman-teman yang lain gitu. Jadi mohon untuk chat salah satu dosen dulu. Kalau sudah dosennya misalnya udah penuh nih kuotanya, baru kemudian teman-teman beralih ke dosen yang lain seperti itu. Nah nanti dari yang sudah masuk listing itu biasanya akan di KRS-kan duluan. Jadi memang bukan di KRS duluan ya, di KRS di hari itu masuk ke kelas TPS-nya dosen yang bersangkutan. Misalnya sudah 15 di dosennya Bu, misalnya yang memilih Bu Arini, nanti kemudian Bu Arini akan membuat list yang kemudian diserahkan kepada Prodi, nanti bisa disampaikan kepada TU untuk memasukkan nama teman-teman di KRS-kan ke kelasnya Bu Arini seperti itu. Begitu juga dengan Ibu Bapak dosen TPS ya, seperti sebelumnya. Untuk TPS ini memang mungkin Bu Erlina atau Bu Arini yang sebelumnya sempat vakum, tidak membimbing. Nah ini sistem kami sekarang TPS seperti itu, Ibu Bapak, Ibu-ibu ya, Bu Erlina dan Bu Arini. Ibu-ibu sistemnya demikian. Jadi teman mahasiswa mendaftar dulu, terus kemudian akan dibantu di KRS-kan oleh dosen. Listingnya itu diserahkan dari dosen, diserahkan ke Prodi untuk kemudian di KRS-kan oleh TU seperti itu, sesuai dengan jumlahnya mahasiswa.
begitu. Nah, kecuali nanti teman-teman ada yang tidak ikut payung dari awal gitu Mbak Rinda. Jadi memang ada beberapa mahasiswa yang enggak, saya nggak ikut payung, ya monggo silakan nanti KRS sendiri seperti itu. Seperti itu. Jadi nanti mahasiswa yang meng-KRS-kan untuk yang payung itu dari TU seperti itu. Untuk dosen-dosen yang lain, kalau nanti ada pertanyaan, nanti nyerahinnya bagaimana? Biasanya nanti di grup pengelola TPS itu nanti kami akan berkabar, gitu. Silahkan di listing, misalnya Bu Erlina mahasiswanya siapa aja, misalnya kalau misalnya ada payungnya, atau Bu Urba siapa aja mahasiswa yang sudah mendaftar untuk di kelas Bu Urba, seperti itu. Demikian Mbak Rinda. Oke, baik ya. Terima kasih untuk Bu Dika. Untuk Alivia, apakah sudah menjawab untuk sistemnya? Sambari saya baca. Oh ya, udah ya, alhamdulillah. Oke, baik. Di sini ada yang juga ingin bertanya untuk Rio Saputra. Izin saya bacakan. Kalau untuk Bu Urba lebih concern menggunakan pendekatan kuanti atau kuali ya. Monggo untuk Bu Urba ya ini ya berarti. Apakah Bu Urba masih ada? Oh masih. Ya Bu, ini ada yang bertanya Bu untuk Bu Urba. Saya sebenarnya prefernya kuantitatif ya Mbak. Kuantitatif. Kuantitatif ya, baik. Untuk Rio sudah terjawab ya. Jadi kalau Bu Urba lebih concern untuk menggunakan kuantitatif. Baik, terima kasih Bu Urba. Kemudian selanjutnya ada juga yang bertanya terkait sistematika kelasnya, apakah berkelompok atau tetap individu ya Bu? Karena tadi kalau tidak salah di kelas Bu Erita itu berpasang-pasangan. Terima kasih Bu. Maksudnya ini ke kelasnya Ibu siapa? Nur Khalisha? Kelas Bu Erlina atau Bu Urba? Kelasnya Bu Erlina. Kelasnya Bu Erlina. Oh ya baik. Mungkin Bu Erlina masih berada di sini. Masih. Halo Ibu Erlina. Mana? Bu, ini ada yang bertanya Bu, untuk sistematika kelasnya apakah berkelompok atau tetap individu ya Bu? Karena kalau misalnya tadi kan dari Bu Erita nanti akan dikelompokkan yang setema minimal berdua misalnya gitu, berpasangan begitu. Kalau dari gambaran kelas TPS-nya Bu Erlina seperti apa Ibu? Individu aja Mbak. Individu saja. Oke, ya. Baik ya. Terima kasih Bu Erlina. Ya, semoga menjawab. Mbak Rinda. Ini iya, Bu. Jadi mahasiswa itu nanti menghubungi saya gitu ya. Ini ada beberapa sudah menghubungi. Nah, saya buat list, terus nanti saya kirim kemana? Ke Mbak Dika, ke Bu Dika. Oh ya. Iya, sebentar Mbak Rinda. Nih, siap Bu. Jadi Bu Erlina, nanti kan kalau ada mahasiswa yang menghubungi Bu Erlina, monggo Bu Erlina mau menggunakan metode rekrutmen seperti apa atau seleksi seperti apa, mau diwawancarai, mau diajak selfie, atau mau diajak selfie bareng dulu, mengirimkan foto maupun CV, monggo. Nanti kemudian dari mahasiswa yang sudah ada listnya, di-share ke grup mawon Ibu. Oh gitu. Jadi nanti yang mengisi apa Mbak? KRS. Mengisi KRS itu dari prodi gitu. Nggih, dari TU khusus yang TPS gitu. ini Bu. Nggih. Oh iya. Nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, Bu Erlina, mekaten. Baik, terima kasih Bu Dika. Nah, kemudian ini ada 2 pertanyaan lagi. Mungkin yang pertama dari Abdullah Zahrafi, kira-kira ada topik TPS klinis yang bisa masuk ke forensik juga tidak ya Bu? Gitu. Terima kasih sebelumnya. Mungkin dari Bu Urba atau Bu Erlina, apakah ada kemungkinan untuk masuk ke tema forensik juga? Bu Urba, iya. Iya Bu. Iya Bu, ini ada yang bertanya Bu. Saya tidak terlalu jelas apa yang dimaksud dengan forensik, clear-nya apa. Kalau yang saya tadi tawarkan itu kan ada tentang kekerasan juga ya. Nah, saya sih menerima itu. Tapi kalau ada yang maksud yang lain, mungkin nanti bisa didiskusikan yang dimaksud forensik itu apa. Oke, ya baik. Terima kasih Bu. Kalau ya Bu, yang sekalian yang saya sampaikan tadi, saya bisa. Tetapi mungkin kalau di luar itu, kalau yang di Bu Erlina tadi kan umum ya. Bu Erlina tidak terlalu mengarahkan, mungkin bisa di kelas Bu Erlina ya.
Oke, baik Bu. Siap, terima kasih Bu. Kemudian ada satu lagi Bu, apabila ingin membahas terkait perkembangan anak atau lansia di proposal, berarti ikut bidang klinis ya Bu, begitu dari Putri Nabila. Tergantung permasalahannya apa. Hmm, Ya, lansia itu punya masalah apa dalam perkembangannya ya. Gitu. Kalau permasalahannya terkait emosi barangkali yaitu klinis ya Mbak ya. oke, baik. Terima kasih Bu. Nah, begitu untuk Putri Nabila. Semoga menjawab. Kemudian ini mungkin kembali ke Bu Dika lagi Bu. Apakah chat dosen ini untuk yang payung saja Bu, atau semua ya yang mau ambil kelas tersebut harus chat dosen pengampunya ya Bu? Itu dari Nur Kalisa. Monggo Ibu Dika. Ya Mbak, jadi yang cek dosen yang payung aja. Jadi yang payung saja, karena kalau payung kan tadi saya bilang ada proses mungkin ada ya tadi ada mungkin seleksi dan sebagainya yang kaitannya dengan dosen tersebut gitu. Tapi kalau bukan payung, silakan saja KRS secara mandiri seperti itu. Karena kalau payung tadi kan ada beberapa kriteria khusus ya tadi dari dosen-dosennya ya. Harus mengumpulkan 5 jurnal dulu, harus kemudian dicek hardiness-nya dulu gitu kan, atau mungkin perlu mengumpulkan CV dan foto, siapa tahu gitu ya teman-teman. Maksudnya supaya untuk menyamakan frekuensi saya pikir, karena memang temanya tadi beberapa kan juga sudah sudah diplotting atau sudah ditentukan oleh dosen pengampunya, bahkan temanya apa saja nanti akan kemana, sehingga tidak mengakomodasi untuk tema-tema di luar dari tema-tema yang sudah ditentukan oleh dosen-dosen tersebut seperti itu. Tapi kalau misalnya itu bukan payung, artinya dosennya masih mengakomodasi semua tema-temanya yang diminati oleh teman-teman, itu silakan untuk KRS secara mandiri seperti itu ya. Saya ulangi lagi, yang chat WA itu untuk mahasiswa yang berminat pada skripsi payung, karena memang nanti akan ada proses-proses diskusi atau pengenalan secara lebih mendalam antara mahasiswa dengan dosen pengampu payung seperti itu. Untuk teman-teman yang tidak berencana untuk ikut payung, mungkin ada minat-minat yang lain, dipersilakan untuk KRS nanti. Gitu teman-teman. Baik, terima kasih Bu Dika. Jadi bagi yang hanya ingin mengikuti payung gitu ya Bu ya untuk yang chat. Jadi nanti takutnya ini 200 sekian itu chat semuanya. Karena ingin KRS. Oke, jadi di garis bawahi Payung, maaf Mbak, enggak payung, nggak usah chat gitu ya. Langsung KRS saja. Oh ya, gitu Mbak ini sekaligus saya menjawab ya beberapa mahasiswa. Jadi ternyata tidak perlu ngelis gitu ya ke saya ya. Jadi nanti silakan KRS mengisi KRS sendiri gitu ya, gitu. Ya, Bu. Nanti silakan KRS secara mandiri untuk yang tidak payung. Ya, itu sekaligus dijawab Bu Erlina di sini. Mungkin sudah banyak yang chat ya Bu ya, langsung ya Bu ya. Sudah. Waduh, ini sosialisasinya belum selesai langsung. KRS-nya sampai kapan ya? Oh iya, KRS-nya sampai dengan kapan Ibu Dika? Bu, baru nanti tanggal 22 kayaknya ya mulainya ya. Baru mulai Pak. Ini dimulai aja belum loh Bu. Kok udah tanya berakhir. Ini kalau nanti ada yang tanya terus saya kasih tugas. Ini saya minta udah kasih waktu sampai kapan. Ini kan saya minta baca jurnal tentang topik yang dia pilih. Berarti dua-dua itu membuka ya? Ya, berarti sebelum itu ini soalnya juga ada yang ngechat. Jadi nanti saya minta dikumpulkan sebelum KRS. Iya Bu, sampai tanggal 29 insya Allah Bu. 29 Februari, oke. Iya Bu. Biasanya cuma sampai 28 loh Februari. Jadi sebelum mulai KRS kalian sudah mengumpulkan yang saya minta ya. Betul. Nah itu Kak Gercep ngechat, nah Gercep juga harus mengerjakan tugas, begitu teman-teman ya. Oke, baik. Nah ini pertanyaan lanjutan dari Zahra. Ibu misalkan pas KRS nggak dapat kursi dosen yang diminati, gimana Bu?
Ya pindah ke dosen yang lain yang masih ada kuotanya, Mbak. Oke, Iya, baik. ya. Jadi memang nanti teman-teman kalau misalnya di mata kuliah yang kemudian misalnya dosennya sudah full, itu memang ya dipersilahkan seperti halnya berlaku seperti mata kuliah yang lain. Kalau misalnya sudah full kelas itu, maka teman-teman harus punya alter untuk mata kuliah yang lain. Itu kalau yang KRS secara mandiri begitu. Oke, Mungkin sebentar, ini yang Yuni ini pertanyaannya kalau sudah di ACC sama dosen yang bersangkutan. Jadi masih ada kemungkinan ya kalau dia sudah di ACC sama dosen yang bersangkutan itu masih ada kemungkinan nggak kebagian kelas. Oh kan kalau tadi kan kalau misalnya dia ikut payung, terus kemudian sudah diterima, itu kan nanti dosen dari yang bersangkutan, misalnya Bu Urba, Bu Arini atau Bu Aulia, itu memberikan list mahasiswa yang diterima. Perlu KRS sendiri kan? Iya, nggak perlu. Nanti akan di KRS-kan secara bersama-sama khusus mahasiswa yang mengikuti skripsi payung ini melalui prodi seperti itu. Jadi Yuni, kalau kamu sudah di ACC dosen, kamu nggak perlu khawatir nggak kebagian kelas karena justru KRS kan dosennya. Nah ini Bu Arini punya kuota untuk tiap kelas berapa Nji? 15 Bu Arini. Oke, baik. Terima kasih. Jadi untuk siapa Yuni, tenang. Yuni akan tetap bisa mengambil TPS. Sepertinya ada kecemasan ini Bu, war TPS gitu. Ini ada pertanyaan kalau terkait di bidang perkembangan berhubungan dengan kemampuan adaptasi atau hubungan keluarga itu apakah masuk klinis Bu? Iya ya Bu ya. Jadi tetap masuk ke klinis. Ini dari Fitri Amalia. Kemudian selanjutnya ada lagi izin bertanya untuk Bu Urba dari Rifda Inas. Mungkin Bu yang mengumpulkan tugas itu semua yang chat jenengan atau yang chatnya sudah di ACC Bu? Oh ya nanti Indah Lutfiana sebentar ya Indah. Iya. Ini kita memfasilitasi chat. Soalnya ya Mbak ya, ini sudah ada beberapa yang saya jawab, tapi saya belum tahu tadi kuotanya 15 Mbak. Oke Bu, 15. Jadi kalau yang di luar 15 mohon maaf ya. Ini nanti saya hitung ini soalnya saya sambil dihitung dulu. Sip, baik, terima kasih Bu ya. Jadi untuk tugas dan chat-chatnya silakan teman-teman mahasiswa untuk itu urusan pribadi ya dengan dosen yang di chat ya. Jadi silakan menunggu, semoga masih dapat kuotanya. Begitu Rifda. Kemudian ini ada dari Indah Lutfiana ya. Gimana? Silakan Indah. Baik Ibu, izin bertanya. Semisal saya sudah punya tema yang ingin saya teliti, tapi ternyata tidak sesuai dengan concern riset dari dosen pengampu, itu apakah tetap boleh begitu Bu? Terima kasih. Mungkin saya coba jawab ya Mbak Indah, merangkum dari tadi yang sudah disampaikan beberapa dosen. Jadi memang di awal sudah disampaikan bahwa dosen itu beberapa ada yang sudah memiliki tema-tema tertentu dan itu sifatnya sangat strict gitu. Tadi seperti Bu Arini, Bu Aulia sudah menyatakan dengan jelas bahwa tidak mengakomodasi tema-tema di luar dari tema-tema yang mereka sampaikan. Untuk Bu Urba juga sudah menunjukkan tema-tema yang diminati seperti itu. Nah mungkin kalau saran saya Mbak Indah, silahkan mendaftar kepada dosen-dosen yang masih membuka diri untuk bisa mengakomodasi tema-tema di luar dari tema-tema yang disebutkan. Seperti itu Mbak Indah. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi dosennya sudah menyampaikan bahwa memang ada tema-tema khusus yang tidak mengakomodasi tema di luar itu, tidak perlu mengapply kepada dosen yang sudah menyampaikan hal tersebut gitu. Jadi mendaftar kepada dosen-dosen yang masih membuka, misalnya kayak Bu Erlina kan masih membuka dari berbagai mungkin minat-minat dari mahasiswa, atau Bu Erita gitu, meskipun ada minat-minat tertentu tapi beliau juga membuka tema-tema yang mungkin yang ada ide-ide dari mahasiswa untuk bisa diakomodasi, seperti itu Mbak. Oke, baik. Sepertinya ini ada kembali ke chat lagi, ada dari Riza Rezani. Bagaimana jika kita tidak kebagian kelas sesuai bidang minat yang kita inginkan? Apakah ada kemungkinan penambahan kuota per kelas? Mungkin ini ditujukan kepada Bu Dika dengan sistemnya. Ya, silakan Ibu.
Ya, sebetulnya secara umum sih trennya tiap tahun itu pasti ada dosen-dosen yang favorit gitu ya, dan itu berjuber gitu. Saya tidak tahu kalau favorit itu kan soalnya kadang-kadang masalah hati ya. Eh, Cuman kalau dari kami dari Prodi memang membatasi beberapa dosen itu, bukan beberapa, secara umum kotanya adalah 15 orang seperti itu tiap satu dosen. Jadi memang kami upayakan kalaupun lebih itu hanya cuma lebih satu dua aja gitu. Jadi tidak akan lebih sampai kemudian kuotanya sampai 30 itu. Ini bukan kelas TPS ya. Jadinya kalau 30 ya teman-teman gitu. Jadi perlu dipertimbangkan kembali seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa TPS ini adalah kelas yang effortnya mungkin lebih tinggi dan ini kelas yang serius gitu. Ini bukan kelas klasikal sebenarnya. Jadi memang tadi seperti dikatakan tadi disampaikan Bu Aulia akan mengecek pekerjaan mahasiswa itu satu persatu gitu. Sehingga tidak mungkin untuk kelas-kelas yang jumlahnya besar. Jadi memang kelasnya jumlahnya pasti akan dibatasi seperti itu teman-teman. Jadi mohon dipahami itu. Dosen-dosen ini juga mengampu mata kuliah yang lain gitu, tidak hanya TPS saja, sehingga tidak mungkin kemudian akan mempunyai kelas yang besar seperti itu. Jadi itu saja yang disampaikan. Kalau misal pun ada penambahan, saya rasa itu tidak akan banyak, paling nambah cuma satu dua aja, tidak lalu kemudian penambahan sampai 30 kayak gitu, itu tidak mungkin gitu. Oke, Bu. Kemudian ini ada yang bertanya, Bu. Jadi kalau semisal tadi kan penambahannya tidak bisa banyak, Bu. Nah, kalau semisal dari semua bidang dan semua dosen itu sudah penuh dan tidak ada penambahan kuota, jadi harus ambil kelas TPS di next semester atau seperti Iya. apa? Iya, betul. Sayangnya demikian. Oke, baik, demikian ya untuk Nurhalisa. Semoga ini semua menjawab hal-hal yang memang teman-teman penasaran gitu ya, dari yang tadi tema sampai teknisnya gitu. Terus, waduh, terima kasih Bu ya. Sama-sama. Terima kasih kembali. Terima kasih juga untuk Bu Dika. Jadi kita semakin jelas gitu ya seperti apa yang harus dilakukan setelah ini. Oke. War yang sesungguhnya. Iya, jadi ini war yang sesungguhnya ya. Terima kasih kepada tadi Bu Erlina dan juga Bu Urba yang sudah membersamai kita di bidang kepakaran klinis. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan untuk Oh, ada. Ini terakhir ya, Mahendra Pasya, silakan. Izin bertanya Ibu. Iya, kepada Ibu siapa? Di pertanyaannya silakan, pertanyaannya apa? Saya harap sih bisa terjawab di semua dosen ya Bu. Sebelumnya mohon maaf saya izin bertanya, untuk mengambil mata kuliah TPS apakah hanya dibutuhkan 110 SKS? Hanya dibutuhkan 100 SKS saja. Terima kasih. Gimana untuk syarat mengambil mata kuliah TPS ya? Mungkin ke Bu Dika ya, Bu. Ya. Silakan. Ya, terima kasih Mas Mahendra Pasya. Sudah lihat buku panduan pendidikannya ya Mas ya, panduan akademiknya ya? Sudah dicek Mas? Bagaimana Ibu? Tadi maaf sinyalnya putus-putus Ibu. Sudah dicek buku panduan akademiknya? Sudah Ibu, sudah. Terus? Tapi ini Bu, jadi teman-teman yang lain itu jadi banyak yang bilang kalau TPS itu sudah bisa kalau sudah mencukupi 100 SKS, tapi ada yang bilang juga harus lulus mata kuliah metopen kuantitatif, seperti itu Ibu. Saya rasa kalau di bukunya panduan akademik itu sepertinya sudah ada penjelasan kayak mata kuliah prasyaratnya seperti apa, dan kalau misalnya dikatakan harus lulus mata kuliah metopen kuantitatif juga saya rasa itu make sense ya, karena kan memang sebetulnya mata kuliah itu di bawahnya TPS ya. Jadi kalau TPS itu memang harapannya untuk mata kuliah di bawahnya itu sudah diselesaikan gitu ya. Jadi terutama untuk mata kuliah metodologi penelitian disarankan sih memang harusnya sih sudah advance ya Mas. Artinya dalam artian sudah menguasai itu sehingga masuk ke mata kuliah metode TPS. Karena logikanya saja sih gitu. Kalau ketika di metopen kuanti saja itu belum selesai, artinya dianggap
bahwa mata kuliah itu belum dikuasai. Lalu kemudian mau bikin penelitian, nah itu agak susah Mas memahaminya. Bagaimana orang yang belum lulus untuk mata kuliah metodologi penelitian mau bikin penelitian gitu. Jadi kalau saya sih kalaupun itu belum tercantum secara eksplisit gitu, dengan logika tersebut harapannya bisa dipahami. Begitu ya Mas Hendra ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Waduh, kok nanya lagi? Kenapa? Oh ada ya? Sebentar. Ini benar-benar terakhir nih. Enggak dong. Ayo, boleh. KRS Mandiri ternyata dosen itu kuota sudah penuh karena sudah di-list sama dosen payung yang bersangkutan. Apakah tetap akan pilihan di KRS? Oh, yang sudah penuh. Kan kalau sudah penuh biasanya nggak bisa dipilih kan Mas ya? Nanti menghubungi dulu dosen payungnya gitu kan. Nah, dosen payung itu kan mesti info dulu kan ke TU. Nah, berarti nanti akan ditutup sama TU sehingga Iya, betul. Maksudnya seperti itu Mas. Jadi nanti akan kelihatan kalau itu sudah penuh begitu. di blok sebenarnya. Iya. Tidak bisa dipilih, maksudnya seperti itu Mas Pawas. Jadi dipersilakan untuk memilih yang masih bisa dipilih gitu. Ya. Masih betul ya. Ya, betul. Semoga terjawab ya. Jadi segala update kuotanya tuh ada di sana gitu ya. Ketika mau KRS begitu, jadi bisa dipantau. Begitu. Semoga terjawab. Sepertinya sudah benar-benar tidak ada lagi ya yang bertanya untuk sesi klinis ini. Ya, kalau begitu tadi saya sudah mengucapkan terima kasih nih. Terima kasih kembali kepada Bu Urba dan juga Bu Erlina sudah rawuh dan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan bagi teman-teman mahasiswa yang ingin mengambil kelas TPS khususnya di bidang kepakaran klinis. Baik, mungkin kita masuk ke sesi selanjutnya ya Bu Kina ya. Di sini sesi selanjutnya adalah di sosialisasi kepakaran di bidang pendidikan. Ya, silakan Ibu Kina.